Lagi apa kan, Dek? Halo, selamat pagi yang online. Sehat semuanya ya. Pagi, Pak. Ada tugas nggak ya kemarin? Ada nggak sih? Kemarin ngapain, Dek? Terakhir yang buat logo Chelsea Football Club, Pak. Itu awal-awalnya tuh. Terus habis itu ngapain tuh? Terakhir yang eh, cut lingkaran terus Hmm, di bikin burung ya? Burung apa ayam sih? yang ayam pertemuan kedua, Pak. Loh, lah kok itu nggak ayam? Apa sih? Oh, nyoba aja. Ya. Oh ya. Oke. Apa-apa. Kita lanjut ya ke materi berikutnya ya. Kita akan nyoba bikin efek transform. Ada yang tahu nggak efek transform apaan? Belum tahu? No, no, bukan. Oh, sorry, kalau tak share ya. Share kemudian ya. Sudah? Sudah betul semua? Jadi kalau misalkan saya punya objek ya, objeknya saya bikin yang lebih beda ya. Misalkan daun seperti ini, kemudian saya kasih gradasi mungkin ya. Gradasinya gini deh. Kalau mau, hey, kenapa nih? Ini hide floating meeting control. Oh, nggak mau, kenapa ini? Tuh, kok sih? Ayo. Kenapa nggak mau? Oh, sorry, gini. Gini deh kira-kira ya. Sementara gini dulu. Kemudian, loh kok hilang? Ini jangan terlalu putih berarti di sini nih. Gini deh, misalnya gini ya. Kemudian saya akan panggil efek, kemudian distort and transform, pilih yang transform. Ya, maka nanti akan muncul jendela baru seperti ini, yang mana kita bisa adjust di sini. Scale sama move nanti dulu ya. Kita fokus ke rotate, kemudian ada copy di sini. Kemudian di sini ada yang tahu nggak ini apa? Ini adalah titik pusat objeknya ya. Kalau yang nyala di tengah berarti dia ada di tengah. Kalau mau kita pindahkan ke ujung ya dia akan berpindah sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, kalau misalkan dia di tengah, kemudian saya kopinya saya kasih misalkan angka 1,
angle-nya saya putar seperti ini, maka dia akan berputar seperti ini. Misalkan saya kasih angka 10 ya, 10 derajat. Kemudian kopinya saya akan tambahkan, ini pakai scroll aja. Maka dia akan jadi seperti ini. Ya. Keren ya? Kalau misalkan saya turunkan jadi berapa ya? Sementara 4 deh atau 3 deh. Kemudian ini saya naikkan menjadi 30 atau berapa ya? 45 lah nggak salah ya. Maka dia akan jadi seperti ini. Ya. Kalau saya tekan OK, dia jadinya seperti ini. Belum selesai sampai di sini, jadi saya akan modifikasi ulang. Barusan pakai rotate, kemudian pakai copy, kemudian titik pusatnya ada di tengah. Sekarang kalau kita geser titik pusatnya ada di ujung kanan bawah, maka dia akan jadi seperti ini. Kalau kita tambahkan kopinya, maka dia akan jadi seperti ini. Menarik ya? Sekarang, ini kalau misalkan saya mau tambahkan lagi, maka akan jadi seperti ini nih. Nah, kita masuk ke objeknya, diklik dulu, ya. Nanti di properties bar akan ada bagian ini, appearance. Nah, di appearance ini ada titik 3, ada panelnya. Ketika dinyalakan nanti akan muncul panelnya, ya. Kemudian kalian scroll ke bawah atau ini dipanjangkan juga boleh. Di sini ada transform, ya. Nah, transform ini adalah untuk mengadjust efek transform tadi. Jadi kalau mau disetting ulang atau di-adjust ulang, tinggal double klik aja seperti ini, ya. Atau kalian mau duplicate seperti ini, maka dia akan jadi seperti ini. Kenapa kok demikian? Karena dia membuat efek transform yang sama. Kalau saya modifikasi, saya turunkan kopinya jadi misalkan 3, kemudian angle-nya saya akan tambahkan jadi berapa ya? 90 ya. Nah, dia akan jadi seperti ini. Ya. Kalau mau ditransform lagi juga silakan tuh. Nanti akan jadi, kok nggak berubah? Nanti deh, sementara 2 dulu aja. Ya, bisa ya. Efek transform namanya. Dia ada di sini, efek, kemudian distort and transform, pilih transform. Ya. Bisa dipahami? Mau dicoba dulu sebelum kita lanjut? Ya, silakan. Permisi Pak, Ya, maaf, tadi saya izin terlambat, sebenarnya ada keperluan penting tadi. oke. Kira-kira tugasnya tadi apa ya? Tadi saya ngenalin efek transform, Sandrino. Transform. Oh, sambil tunggu yang lain dulu aja. Oke Pak. Nanti kalau Sandrino mau coba sendiri juga boleh. Dia ada di efek, kemudian distort and transform. Nanti pilih transform tuh di situ. Nanti saya terangkan ulang, tapi nunggu yang lain dulu ya. Oke Pak. Sudah, lanjut? Lanjut ya. Nah, berikutnya saya akan mengkombinasikan efek transform ini dengan blend. Kemarin kita mainan blend kan ya? Masih ingat nggak blend apa? Oh Mbak, blend apa blend? Juan deh, Juan. Sudah siap mau jawab nih, Juan nih. Juan, apa itu blend Juan? Halo, Pak. Halo. Ada kan suara aku kan? Itu kamu? Hah? Wes beli mic ah? Enggak. Si pancet, Pak. Astagfirullahaladzim, Juan. Apa Juan? Blend itu apa Juan? Blend itu menggabungkan dua objek. Menggabungkan dua objek. Iya, jadi satu. Jadi kalau saya punya dua objek seperti ini, ketika saya panggil blend di menu objek, oh kurang tak share dah. Oke. Nih,
Kalau saya punya dua objek, kemudian saya panggil blend di menu objek, saya pilih make, maka dia akan jadi seperti ini. Tapi ini bukan gradasi ya. Karena kalau di blend option, kita pindahkan ke specified steps, kita turunkan angkanya, bukan lagi 100 sekian, maka dia akan jadi seperti ini. Ini ya. Jadi ada transisi gitu ya. Baik warnanya maupun bentuknya. Gitu kan? Masih ingat kan ya kemarin ya? Nah, sekarang kalau misalkan yang satu saya kecilkan. Kemudian saya setting blend-nya lagi. Saya kasih angka berapa? 10 coba. Nah, dia akan jadi kayak gini. Nah, yang ini kurang kecil deh kayaknya. Bentar ya. Ini saya kecilkan lagi. Ini juga saya kecilkan lagi. Saya tambahkan. Sini warnanya biar lebih kontras, saya kasih warna gini deh. Ini ya. Saya mau dia jaraknya nggak begitu jauh, tapi saya nggak mau berdekatan, terlalu berdekat. Kemudian ketika saya sudah bikin komponen blend ini, saya akan tambahkan sebuah lingkaran. Ya, jadi blend ini kita bisa pindahkan ke bentuk yang lain, Rek. Kalau misalkan saya punya lingkaran, saya select keseluruhannya, kemudian masuk lagi ke objek, blend, replace spine, maka dia akan jadi seperti ini. Bisa ya? Sendrino bisa ngikutin ya? Ya, nggak perlu saya ulang dari awal ya? Bisa, Pak. Ya. Oh, sorry, yang efek transform belum ya ternyata ya? Nanti deh. Nah, pertanyaan saya adalah, gimana caranya kalau misalkan lingkaran saya ini itu punya 4 kali perulangan ini? Kebayang nggak maksudku? Kebayang nggak? Hah? Kebayang nggak? Jadi ada 4 kali ini, besar, kecil, kemudian besar, kecil lagi di sini, besar lagi, kecil lagi di sini, besar lagi, kecil lagi di sini gitu. Sebanyak 4 kali. Gimana caranya? Kebayang? Oh, bukan soal warna dong. Ada yang tahu nggak? Tapi ngerti nggak maksud aku? Ini kan dalam satu lingkaran, dia punya cuma satu perulangan nih. Ya nggak? Maksudnya? Apa sih Mbak? Nggak ngerti. Yang lain ada yang mau coba jawab nggak? Gimana caranya? Kalau dalam satu lingkaran dia ada 4 kali besar kecil lagi, besar kecil lagi, besar kecil lagi gitu. Ada yang tahu nggak caranya gimana? Lex, gimana Lex? Saya nggak paham Pak maksudnya Bapak. Nggak paham. Ada yang paham nggak maksud saya? Ini kan lingkaran cuma satu aja nih. Ada satu pattern besar ke kecil gitu kan? Ya, transisi blend dari besar ke kecil objek lingkarannya. Nah, saya pengennya tuh ada 4 gitu dalam satu lingkaran itu. Ada yang bisa jawab nggak? Ketumpuk. No, maksudnya memanfaatkan efek transform tadi loh. Dempet-dempet? Enggak. Ya wes, saya akan langsung praktekkan ya. Lingkaran itu
Kalau kita bagi 4, maka saya akan ketemu dengan ini aja, atau ini aja, atau ini aja, atau kurva ini aja. Ya nggak? Nah, sekarang coba saya potong. Saya select, kemudian di sini saya potong. Kemarin sudah kan ya, potong sama remove. Nah, sekarang saya hapus anchor yang ini, maka dia akan jadi 1/4 lingkaran ini kan? Ya nggak? Nah, sekarang kalau blendingnya saya span ke sini, replace span ke sini, maka dia akan jadi seperti ini. Ya nggak? Saya rapiin dulu. Blend option, saya turunkan stepnya. Ketebalan nggak ya? Sementara gini dulu. Yang ini saya kecilkan dikit, biar nggak terlalu tebal. Nah, sini deh. Yang ini saya kecilkan lagi deh. Kemudian saya panggil deh tuh efek transform. Kemana tadi? Efek. Lalu install transform, pilih transform. Nah, kemudian sudutnya taruh mana? Titik pusatnya? Kanan bawah? Sini? Kiri atas? Hah? Kanan tengah, kanan atas. Loh, ya apa sih? Kalau saya biarin tengah di sini, kemudian saya copy sebanyak 3 kali, dan sudutnya saya ganti jadi, kan tadi saya butuhnya 4 kali perulangan ya. Lingkaran itu berapa sudutnya? Sudutnya berapa lingkaran? Serius kan sing jawab 90. SMA-mu di mana, Mbak? 360, Pak. Nah, iya. 360. Berapa Lala? 360, Pak. 360 dari mana Lala? Kayak saya jawab. Dari mana Kak 360? Tuh Kak arek-arek. Jumlah sudut lingkaran 360 ya. Ingat-ingat ya, sudut lingkaran itu jumlahnya 360. Kalau saya butuhnya 4 kali perulangan, berarti berapakah sudut yang saya masukkan di sini? 90 dari mana, Rek? Hah? Tiap sukunya. Ya tinggal 360 dibagi 4 toh bolok. Nah iya, ketemunya berapa? 90 ya. Coba sekarang saya preview. Nih, jadinya gini. Kenapa kok gini? Karena titik pusatnya di tengah. Berarti seharusnya di mana titik pusatnya? Kanan atas. Kanan atas jadinya gini dong. Kiri atas jadinya gini dong. Jadi bawah jadinya begini. Ya. Ini yang saya maksud. Jadi satu lingkaran dia ada perulangan sebanyak 4 kali kayak gitu. Ya. Tapi kan ini belum rapih nih. Ini dia melontang ke sini kan. Kita adjust di bagian move-nya. Ada horizontal sama vertikal. Coba kita cek yang horizontal dulu deh. Kita pakai scroll aja, nggak usah pakai angka. Kayaknya nggak ngaruh ya, karena bukan itu sebetulnya. Mungkin dikasih min 3 boleh lah. Coba kita vertikalnya kita atur. Nah, apakah ini yang kita maksud? Nah, iya. Kalau sudah kita tekan OK. Paham ya? Nah. Ada yang tanyakan dulu? Belum? Mengatur spasi apa? Jarak antar lingkaran ini. Dari tadi kan pakai ini. Blend option.
Ini distance. Ini. Nah, ada lagi yang mau tanyakan? Yang lain mau ada yang tanyakan dulu sebelum saya lanjut? Belum? Belum ya? Tadi caranya masukkan blend ke dalam lingkaran gimana, Pak? Caranya? Masukkan blending ke dalam lingkaran. Caranya masukkan blend ke dalam lingkaran. Ada yang tahu nggak? Gimana caranya? Saya ulangi dari sini deh ya. Ini, kemudian ke sini, yang ini saya kecilkan. Ini saya bikin dulu blendnya ya. Object, blend, kemudian make, ini kan ya. Kemudian saya bikin lingkaran. Nih, diselect semuanya. Setelah itu objek, blend lagi, replace spine. Spine atau spin? Ya. Spine ya, bukan spin ya. Nih, gini ya. Bisa. Ini misalkan saya ganti. Gantinya boleh dari appearance juga boleh nih. Nih, misalkan ganti Joe. Kok jadi gini? Berarti kita atur lagi di sini. Blend option-nya. Nih, turunin. Nah, kalau kalian nanya, Pak ini kok cuman segini aja ya, nggak full gitu. Nah, saya belum tahu tuh. Dari 4-5 tahunan yang lalu saya ngajar ini belum ketemu. Kenapa kok ketika di replace spine ke lingkaran, dia cuman dapatnya 3/4 lingkaran aja. Hah? Oh, lo ya bayar. Bayar Anda. Masuk aku. Masuk. Ya. Nah, saya belum tahu jawabannya. Kenapa kok cuma dapatnya 3/4? Kenapa nggak penuh ya? Dan saya nyari di internet juga belum tahu kenapa kok demikian. Kalau kalian tahu jawabannya silakan komen di bawah ya. Gitu ya, Sandrino. Sandrino tadi yang nanya ya? Siapa tadi? Iya, Sandrino ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada lagi yang mau tanyakan? Belum? Lanjut ya. Nah, ini saya tambahkan nih levelnya. Ini masih receh nih. Kalau misalkan saya duplicate, ya, dia kan jadi gini nih. Saya nggak mau kayak gitu. Saya maunya dia itu tercopy tapi ke dalam sini. Jadi ke dalam gitu loh. Ngerti nggak maksudku? Jadi ini saya kembalikan lagi ke pusat, ya, dia akan muncul seperti ini ya. Saya taruh tengah kembali. Kemudian kopinya boleh saya kasih angka 10 deh. Lalu move sama horizontalnya saya kembalikan ke 0. Nah, sekarang saya fokus ke scale. Ya. Kalau scale, misalkan kalian pengen dia membesar, berarti kan artinya dia akan menduplikasi keluar tuh. Ya, jadinya kayak gini. Nih, ya kan? Tapi kalau menduplikasinya mengecil dan ke dalam lingkaran ini, maka persennya harus diturunkan. Kalau kalian cek di sini ada tombol untuk menjaga proporsi ya. Ini mending dinyalakan. Kalau mau dimatiin juga silakan. Tapi saya mau dinyalakan. Jadi saya cukup ngatur satu angka di horizontalnya aja, di satu setting di horizontalnya. Sehingga kalau saya turunkan maka dia akan jadi seperti ini. Nih. Ya. Paham ya? Mau ditambahkan lagi boleh kopisnya. Nih, sampai ke dalam sana tuh.
tembus sampai gitu ya, paham? Belum sampai di sini, kita akan putar dia pakai rotate. Jadi kalau diputar dia akan jadi seperti ini. Tuh. Enak ya? Mau dicoba? Ada yang menanyakan dulu? Belum? Ya, silakan dicoba. Saya Pak, tanya Pak. Hah? Apa Juan? Tanya Pak. Ubah lingkarannya, motong titiknya itu berarti Kak Kru, lingkarannya kalau kamu beli mikrofon gitu loh. Kak Krungu aku sumpah, Kak Krungu Juan. Ketika. Atau yang online kedengeran, tolong diterjemahkan lagi deh ke saya deh. Ngomong online gak apa-apa. Oh, Alex yang terjemahkan ke saya. ya boleh Apa Pak. Alex tadi, Lex? Apa? Anu, motong dari lingkaran jadi titik. Katanya motong lingkaran jadi 4 titik. Oh, Itu gimana? motong lingkaran. Iya. Ya, salah lagi deh. Yang ini saya diberi gak sih? Lali aku. Len, kemudian rilisnya gak ono ya? Ah, ini rilis dia. Bentar ya. Ya, segini aja deh. Gini, Juan, saya punya lingkaran, ya kan? Ini materi yang kemarin sebetulnya, Juan. Kamu kemarin hadir nggak sih? Ini, si anchor-nya ini kita bisa modifikasi. Ya. Modifikasi pakai di sini. Di properties bar, di panelnya properties, itu ada remove selected anchor point, atau cut path a selected anchor point. Kalau mau dipilih yang remove, maka dia hanya akan menghilangkan anchor-nya tanpa menghilangkan garisnya. Tapi kalau kemudian kalian mau memotong, maka sebetulnya dia akan jadi 2 tuh. Nih, sorry. Nih, jadi 2 karena dia terpotong. Sehingga kalau ini kemudian saya delete, maka dia akan jadi gini. Ini delete, jadi gini. Gitu Juan. Bisa, ya silakan dicoba deh. Yang lain saya pengen dengar dong. Pengen lihat dong. Dari Alex dulu deh. Lex, coba Lex. Share screen mulai. Lex. Kira-kira nggak sih, Rek? Lex. Pak. Alex. Halo, Pak. Suaramu nggak muncul, Lex. Halo, Pak. Iya, mana? Share kalian. Ya, Pak. Ini, Pak. Oke. Menarik. Thank you, Alex. Aman ya berarti ya, nggak kesulitan ya? Juan. Ya, Pak. Juan mana Juan? Lah nggak ada ya? Sentrino. Ya Pak. Ya, coba
Tunjukin. Ini Pak. Koswi. Oke. Thank you, Sandrino. Iya Pak. Nizam. Ini Pak. Sip. Lala. Ya Pak, bentar. Pak, Wih. Oke. Thank you lah. ya Pak. Juan, Juan. Kok gitu? Kok gitu, Juan? Iya, selera lah ya. Oke, Juan. Sip. Thank you. Hartina. Hartina bisa show screen-nya? Belum Pak. Belum. Monica? Belum, Pak. Belum juga. Oke. Rio mana tadi Rio? Guys, kita lanjut lah ya. Yang offline ada kendala? Enggak? Lanjut? Yang offline. Yang offline kalian yang di live ini loh. Ada kendala nggak? Nggak ada? Lanjut? Kalau lanjut, saya mau kembali ke pertemuan 1 ya. Pertemuan 1 itu ada sebuah logo, namanya adalah logonya Great Leaf. Ya, silakan dibuka. Saya mau kalian bikin Great Leaf menggunakan teknik atau fitur atau tools-nya si efek distort transform tadi. Ya. Coba silakan dibuka tuh. Ada di pertemuan 1 ya, di Classroom ya. Logonya Great Leaf, kamu bikin yang logogramnya aja. Yang Great Leaf-nya, tulisan Great Leaf-nya nggak usah bikin. Gampang banget kan. Ya, saya mau kalian bikin logo itu, tapi pakai efek transform. Ya, saya pengen lihat nanti hasilnya gimana. Ya, baik yang offline maupun yang online ya, silakan nanti dicoba. Waktunya kurang lebih berapa ya? 15 menit cukup deh kayaknya ya. Iya, silakan dicoba deh. Rio, mana Rio punyamu Rio? Rio. Rio. Hilang Rio. Ya wis. Wes, silakan dicoba ya. Nanti di show off lagi ke saya. Sudah belum, Dek? Sudah? Coba aja ya. Lagi. Wes. Mau habis nih soalnya nih. Atau dibahas minggu depan aja.
Pak, mau tanya, Pak. Mau Silakan. tanya, Pak. Ini mewarnain satu-satunya gimana ini? Atau buatnya itu manual? Lek, terjemahkan, Lek. Mewarnain satu-satu itu gimana, Pak? Mewarnai? Satu-satu. Daunnya kan beda warna. Oh, ya, ya. Oke, kita bahas sekarang aja ya. Ya wis. Belum tak copy ternyata. Sebentar. Di Mas Apalah? gabung Zoom. Ini di apa namanya di laptopnya kayak mau memulai kameranya kayak nggak bisa gitu Pak. Jadi pas Zoom jadi nggak muncul gitu gambarnya. Sama nggak bisa gabung. Hah? Kenapa lah? Mas Mario itu nggak bisa gabung Zoom soalnya kameranya kayak kendala nggak bisa dibuka gitu loh Pak. Share screen-nya? Iya dah. Bukan sensornya kameranya dia. Kamera siapa? Kameranya Mas Mario. Ah, Mario. Zoom-nya, Pak. Zoom-nya. Masa masuk Zoom, Pak. Karena kameranya nggak bisa nyala. Oke. Oh, kamu nginfo gitu tuh lah. Iya. Apa maksud saya gitu? Ya. Bikinnya dari ini kan ya. Segi 4. Kemudian yang ini dibikin kayak gini kan. Terus setelah itu coba nanti aja ditransform, kemudian di copy berapa kali? 3, kemudian sudutnya berapa? Kenapa 90? Kenapa 90? Karena kenapa dibagi 4? Loh, lah yuk, kenapa dibagi 4? Oh, ya, oke. 90 ya. Kemudian ini dipindah nggak? Taruh mana? Kanan bawah. Ini. Gini? Terus apa lagi nih, Dit? Skill? Move. Horizontal atau vertikal atau dua-duanya? Vertikal. Horizontal enggak? Hah? Ya, coba horizontal dulu ya. Horizontal kalau ditambah kayak gini mana? Jadinya gini. Berarti bukan horizontal. Horizontalnya tetap seperti itu, cuman vertikalnya harus ditambahkan jadi kurang lebih segini. Ya, kira-kira aja ya 10 ya. Ada lagi nggak? Ada. Udah. Kemudian diapain? Hah? Transformer duplikat, nggak diwarnain dulu? Gimana cara mewarnain dulu? Pakai apa? Gimana cara mewarnainya? Expand appearance ya. Nah, dia jatuhnya jadi apa nih? Group, berarti di ungroup dulu. Terus jadinya apa nih? Group lagi. Kok group lagi sih? Kalau di ungroup jadi apa? Oh gitu. Oh, harusnya berarti nggak usah pakai stroke ya kalau mau. Oh, oke. Karena saya perfeksionis, berarti saya harus ulangi dari awal nih.
Saya ulangi ya. Ini udah ini belum di grup. Ini saya unggrup dulu, ini stroke-nya saya buang. Berarti saya sisakan kasih warna aja ya berarti ya. Sisakan merah. Ya, nggak usah pakai stroke, biar nggak ribet. Kemudian saya kasih efek transform. Kemudian ini berapa tadi? 10 ya? 10, ini 90, ini 3, ini taruh bawah sini. Kemudian, reviewnya kok gini? Kok aneh banget? Oh, loading ternyata ya. Nah, kemudian di expand appearance ya, sehingga dia jadi seperti ini nih. Kok grup mana sih? Kalau di ungroup jadi apa? Alah. Nggak di ungroup kayaknya nggak apa-apa deh. Sekarang kita kasih warna. Ambil aja dari sini. Pindah ke sini, pakai kontrol, ambil warna dari sini. Pakai kontrol, klik, ambil ke sini. Ini kayak gini. Ya, misalnya tinggal kasih stroke. Stroke-nya kasih warna yang kayak gini. Lalu stroke-nya ditambahkan jadi segini nggak sih? Ya, segini ya. Kalau sudah di grup aja. Setelah di grup kemudian dikasih efek transform lagi. Apa ini? Efek transform berapa tadi? 10 ya. 10, ini 90. Kok 790. Ini 3. Taruh di ujung sini. Wah, jadi gini ya. Cuman belum selesai ya. Kita expand dulu karena ini harus di rotate ya. Ini harusnya kayak gini nggak sih? Nah, ini kan. Ini kan? Tinggal kasih garis. Selesai kan ya? Iya nggak? Ada yang bertanya kan? Yang online? Nggak ada? Aman? Aman ya? Udah diselesaikan, nanti disubmit di Classroom seperti biasa. Saya belum bikin postingan ya? 5. Ini harusnya itu pertemuan 3, yang sekarang pertemuan 4 ya. Edit, ini harusnya pertemuan 3. Simpan, kemudian saya buat lagi pertemuan 4. Ya, nanti disubmit di pertemuan 4. Seperti itu, ada yang mau tanyakan dulu sebelum saya akhiri? Nggak ada? Udah, terima kasih ya semuanya ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam semuanya. Bye. Bye yang online.